Sejak dikandung ibu, aku dijaga hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap nafas hidupku kau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan
segala puji syukur kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada, Tuhan boleh pertemukan kita kembali di tubuh hari yang indah ini. Kita tahu ini semua karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, biarlah seberapa kita yang sudah ada, kita persiapkan hati kita. Kita boleh ada di tempat ini bentuk kerinduan kita, bukan semata-mata kita hanya seorang Kristen rutinitas kita, tapi kita percaya ini semua karena kerinduan kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau kasih pujian hanya dekat Allah. Terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kami tahu ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada dalam setiap kehidupan kami Yesus. Glory.
Ibu Capa berdoa buat doa pembuka. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, mari kita bersatu berdoa. Haleluya Bapa, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh ada di tempat ini. Ini karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Haleluya Bapa. Kami mau datang sujud menyembah kepada-Mu, menurunkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, beban hidup kami, serahkan kepada Bapa. Kami membawakan doa ini hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami ikut campur tangan dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah kami Tuhan. Pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita Tuhan adalah segala kita yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mengangkat pujian Tiada Hidup.
Bagi Bapak Ibu rindu ingin bersaksi, saya persilakan bila ada. Ya, Bapak Ibu. Baik, kalau belum ada, biarlah kita mau bersaksi melalui pujian. Saya mengundang kaum pria lebih dahulu maju ke depan, biarlah kita mau bersaksi melalui pujian. Saya persilakan kaum pria.
pujian. Saya persilakan untuk kalau wanitanya boleh baca doa. Haleluya, puji Tuhan. Kita pujian kesaksian kita boleh jadi leman, boleh jadi kekuatan dalam hidup kita. Saya mendengar firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita di dalam firman yang sebentar kita dengar boleh menguatkan setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan dan dalam untuk kita semua waktu berdiri kita mau kasih pujian Tuhan Engkau ajaib Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ajaib bagiku. Amin. Ada mungkin bagimu.
selama-lamanya masih ada bagi kami berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapak yang boleh berdoa dalam firman Tuhan. Bapak yang boleh berdoa dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, sebentar juga kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan bersihkan terlebih dahulu hati dan pikiran kami ya Bapak, agar benar hati dan pikiran kami, mata kami boleh tertuju hanya kepada firman-Mu saja Bapak. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak, supaya kami diberikan oleh hikmat daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa iblis, kuasa gelap, baik dari hati dan pikiran kami, baik di udara kami, usir kami tertib hanya di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, dan kami boleh ada di dalam Engkau ya Bapak. Tuhan, kami sudah bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, dengan semangat Spirit Roh Kudus dalam hidup kita, berada di akhir atau di penghujung tahun 2025, karena sudah mulai 1-2 minggu Natal itu mengingatkan, dikumandangkan, karena memang waktu terus berjalan untuk menuju atau melewati momen-momen waktu kehidupan yang diwarnai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak membuang waktu untuk kita langsung masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 kita akan baca ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan bersama, iman yang besar. Sekali lagi, iman yang besar. Itulah tema yang saya angkat melalui nats bacaan tadi, berdasarkan pernyataan Yesus atau pujian Yesus kepada seorang perempuan, yaitu perempuan Kanaan. Kenapa dijelaskan di sini perempuan Kanaan? Artinya dia bukanlah dari suku Israel, dia bukanlah bangsa Yahudi, tetapi dia
apresiasi yang semestinya ini diberikan atau didapatkan oleh orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi sebaliknya kepada orang non-Yahudi, perempuan Kanaan. Yesus berkata dalam ayat tadi, besar imanmu, hai ibu, besar imanmu. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, imanmu sangat besar dan permohonanmu dikabulkan. Betapa rindu kita untuk kita memiliki iman yang standar. Katakan iman yang standar. Mengapa? Hanya iman yang standar yang akan memungkinkan hidup kita jalani dengan ideal. Artinya bukan ada masalah, tetapi dapat kita melewatinya. Seperti pujian yang berkata seperti ini, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terus perkenananmu yang teduhkan hatiku. Artinya ada kontrol. Artinya hidup kita ini balance. Firman Tuhan tentang penyertaan dan berjanji kepada kita bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri itu betul-betul terjadi. Dan hal ini hanya dimungkinkan apabila kita memiliki iman yang standar. Iman yang standar seperti apa? Saya belum bisa menjelaskan saat ini. Kita pasti nanti temukan sendiri dalam keseimbangan perjalanan hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai satu pendahuluan, saya rindu untuk membawa kita di dalam suratan 2 Korintus pasal 5. Mari kita temukan ayat-ayat ini. 2 Korintus pasal 5. Kita akan baca mulai dari ayat 7. 2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tambah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kamu diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang barusan kita bacakan tadi itu merinci tentang bagaimana sebenarnya iman berdasarkan 2 Korintus pasal 5 tadi. Bagaimana iman berdasarkan uraian dalam 2 Korintus pasal 5 tadi. Karena sebagai orang yang percaya, firman Allah katakan kita hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Pada ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ, saya bacakan kembali. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Artinya bahwa orang yang beriman, ranah domain hidupnya itu adalah iman. Kecenderungannya adalah kepada hal-hal yang tak kelihatan, bukan kepada hal-hal materi. Jadi kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Inilah domainnya atau ranahnya atau areanya kehidupan orang yang beriman. Itu bukan kepada hal-hal yang nampak secara mata, tetapi justru kepada hal-hal yang tak kelihatan. Bukannya kita hidup di dunia tidak nyata ya saudara, atau hidup dengan roh gentayangan, tidak
begitu maksudnya. Tetapi sebagaimana Rasul Paulus katakan, yang nampak itu bersifat sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Jadi artinya ranah iman, domainnya kehidupan keimanan orang percaya itu tidak dibatasi kepada hal-hal yang sifatnya materi. Ini yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Katakan bersama, area hidup orang beriman cenderung kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal, bukan kebendaan atau materi. Ya, itulah iman. Jadi kalau kita mau berbicara tentang iman, jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat kebendaan atau materi atau hal-hal yang nampak. Karena yang tidak nampak ini yang bersifat kekal. Mari kita periksa hidup keimanan kita, apakah domainnya atau area ranah hidup kehidupan kita sebagai orang beriman, presentasinya lebih besarnya di mana? Kepada yang tidak kelihatan atau kepada hal-hal kebendaan yang kelihatan? Yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, saya ingin membacakan kembali apa kita bacakan bersama lagi. Ayat berapa? Ayat 23. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Apa artinya ayat ini? Ya, iman atau hidup orang yang beriman itu cenderung mengerjakan hal-hal yang akan datang, bukan perkara yang ada di dunia. Alkitab berkata demikian, area domainnya kehidupan orang yang percaya, yang beriman, yang benar adalah mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya itu yang nanti akan datang. Apa yang nanti yang akan datang itu? Yaitu kehidupan kekekalan yang Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Mari kita cek hidup iman kita, apakah domainnya, areanya berpikir kita cenderung ke sana atau kemana? Karena Rasul Paulus berkata dalam ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini yang lahiriah ini untuk menetap pada Tuhan. Kita mau katakan apakah ini pikiran Paulus? Tidak, saudara-saudara. Kalaupun juga ini adalah pikiran Rasul Paulus, hati, pikiran, tubuh, jiwa dan rohnya telah diwarnai oleh firman Tuhan. Jadi perkataannya itu adalah firman. Kita mau katakan bersama, iman yang besar. Iman yang besar. Yang ketiga, saudara-saudara, coba kita baca ayat 9. Baca kembali ya. 2-3. Sebab itu, ulang-ulang. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Katakan bersama, berkenan kepadanya. Apa arti ayat 9 ini? Arti ayat 9 ini, hidup orang yang beriman itu spirit atau semangat iman dia yang aktif itu adalah untuk memperoleh perkenanan Tuhan, bukan memperoleh perkenanan manusia, bukan untuk memperoleh pujian dari manusia. Spirit, semangat kehidupan orang beriman adalah mencari perkenanan Tuhan. Katakan bersama, spirit semangat orang beriman. Spirit semangat orang beriman adalah mencari perkenanan Tuhan. Ya, coba kita koreksi diri kita ini dalam keseharian kita. Berapa persen usaha kita mencari perkenanan Tuhan? Kalau kita menemukan persentase yang cukup ideal, berarti amanlah kita. Tetapi kalau lebih banyak waktu, tenaga, pikiran kita cenderung kepada hal-hal yang bukan kepada perkenanan Tuhan, berarti kita perlu introspeksi diri kita ini. Tuhan setia, Tuhan sabar
Haleluya. Ini iman, saudara-saudara. Kehidupan orang yang beriman adalah mereka yang cenderung kepada hal-hal yang tidak kelihatan, bersifat kekal, bukan kepada kebendahan. Kehidupan orang yang beriman cenderung mengerjakan hal-hal yang akan datang dan rindu menetap bersama dengan Tuhan. Sebab itu memang adalah kerinduan hati Tuhan, di mana Dia berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada." Kita harus sama-sama memiliki kerinduan yang sama. Jangan bertepuk sebelah tangan. Ya, Yesus yang sudah duluan di sana dengan rindu menanti kita. Kita yang ada di bumi ini gak kanan. Piye? Ya. Ini yang ketiga. Ini yang kedua tadi. Kemudian spirit atau semangat iman kita adalah untuk memperoleh perkenanan. Dan kemudian yang ayatnya yang ke-10 tadi, coba kita baca kembali ayat 10, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini artinya spirit semangat orang yang beriman itu tertuju kepada upah surgawi, untuk menerima upah. Haleluya. Sebagaimana orang PNS selalu menanti tanggal muda, syukur tak ada di antara kita yang PNS. Tak ada yang PNS. Kalau bukan orang PNS, isi tanggal. Makanya kalau bertemu dengan guru-guru, selalu kalau sudah tanggal tua, sudah pusing, sudah agak error. Kalau tanggal muda jadi cering lagi. Artinya begini saudara-saudara, biar semangat itu ini pun mewarnai semangat spirit iman orang yang percaya bahwa kita menantikan upah yang Kristus sediakan. Haleluya. Jadi beriman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin lebih tepatnya atau lebih bijaknya atau mungkin lebih spesifik lagi, mari kita belajar dari iman seorang perempuan Kanaan di dalam pembacaan Alkitab tadi itu, Injil Matius pasal 15. Kita kembali lagi ke Injil Matius pasal 15 tadi. Kita mau belajar iman yang spesifik, yang unik, bisa itu milik kita, bisa bukan milik kita, tidak bisa jadi seperti orang lain, jadilah seperti diri kita sendiri. Tapi setidaknya iman seorang perempuan Kanaan ini yang Yesus katakan besar iman bisa menjadi satu cermin bagi kita. Ayat 22 kita baca. Ayat 22 kita baca Matius pasal 15. 2-3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ayat bersama dulu. Ayat 22. 2-3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sekali lagi. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Arti daripada ayat ini atau poin ini yang menjadi pelajaran kita dari seorang perempuan Kanaan yang percaya adalah masalah adalah bagian hidup setiap orang, termasuk perempuan ini, termasuk orang yang beriman. Sebagai contoh daripada perempuan ini adalah anaknya sendiri yang kerasukan setan, yang dia katakan sangat menderita. Menderitanya seperti apa? Nggak tahu, karena kita nggak pernah mengalaminya. Atau pernah di antara saudara yang pernah kerasukan setan?
Cuma sekedar ini saudara-saudara ya. Orang yang kerasukan setan itu tuh sangat menderita karena dia tidak sadar dia diperlakukan oleh setan. Tubuhnya dibanting, dibawa ke tempat-tempat yang membahayakan. Bahkan dia tidak malu kalau dia tidak berpakaian, karena dia telah lepas kontrol dari dirinya sendiri. Bahkan dia tidak merasakan sakit di tubuhnya ketika benda-benda yang kasar mengenai tubuhnya. Seperti seorang yang kerasukan setan yang kita tahu ada di dalam kitab Injil di Gadara atau di Gerasa sekian tahun. Dia bahkan memiliki kekuatan lebih daripada manusia rata-rata karena roh jahat berdiam di dalam dirinya, tetapi bukan tujuan memberikan keuntungan, tetapi untuk menghancurkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, dan ini terjadi bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi terus menerus. Inilah penderitaan, inilah masalah. Dan kemudian masalah atau penderitaan itu memang adalah bagian daripada kehidupan manusia. Kalau orang atau manusia tidak memiliki masalah atau persoalan, jangan-jangan dia bukan manusia. Katakan bersama-sama, masalah adalah bagian hidup setiap orang. Masalah adalah bagian hidup setiap orang. Tidak terkecuali orang beriman. Tidak terkecuali orang beriman. Jadi kalau kita sebagai orang beriman ada masalah, ya sudah. Memang masalah adalah bagian hidup setiap orang, termasuk dengan orang yang beriman. Sebab justru dengan masalah maka iman itu teruji. Dan Tuhan cenderung mengizinkan masalah dalam hidup kita, karena masalah itu adalah alatnya Tuhan untuk memberikan mujizat dan pertolongan bagi kita. Kita tidak menginginkan masalah, tetapi tidak pernah menolak atau menghindar dari masalah. Haleluya, haleluya. Ya, maaf ngomong saudara-saudara. Ini ada percakapan 2 orang. Ya. Yang satu mengeluh kepada temannya, maaf, ini hanya sekedar gambaran saja. Dia begitu, maaf waktu itu. Ya, laki 2 hari bising terus gitu. Artinya maaf yang cerita itu. Laki 2 hari bising terus, tak berhenti ya. Menderita dia. Kawannya ngomong seperti ini, masih baiklah kau masih bising. Aku lah 3 hari tak bising. Ngaku udah bising 3 hari, lah ada makan. Yang bising kamu masih makan, yang satu sudah gak bising karena sudah gak makan. Siapa yang mau membanggakan masalahnya lebih berat? Mesti ada juga orang lain yang mungkin lebih berat masalahnya daripada kita. Pahamilah bahwa masalah itu adalah bagian kehidupan setiap orang, masuk dengan orang yang beriman. Ketahuilah dan sadarilah melalui pembelajaran daripada perempuan Kanaan ini, masalah adalah bagian kehidupan setiap orang. Katakan sekali bersama, masalah adalah bagian kehidupan setiap orang, termasuk saya. Ya, berarti kalau menyadari kita punya masalah, maka bersyukurlah karena kemungkinan kita memiliki kadar iman yang ideal. Haleluya. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bernyanyilah bagi Tuhan. Amin. Ya, jangan kita mau dikungkungi oleh masalah. Mari kita berria-ria, bersukacita, dan biarlah Tuhan berperkara dengan hidup kita. Ya, itu satu rahasia bagaimana kita belajar daripada perempuan Kanaan ini yang memiliki iman yang Yesus katakan besar imanmu. Besar iman artinya bukan iman yang biasa. Yang kedua, ya, bukan yang kedua, ya.
Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita jangan khawatir karena masalah boleh ada. Tetapi Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kalau saudara temukan, kita boleh baca bersama-sama di situ. Kalau saudara temukan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan selalu sediakan jalan keluar. Haleluya. Jadi udah, masalah boleh ada, tetapi percayalah ada jaminan firman Tuhan. Bagi orang yang benar-benar percaya dan beriman kepadanya, tidak akan melebihi kemampuan kekuatannya. Tuhan akan memberikan solusi dalam hidupnya, cepat atau lambat. Pertanyaannya di sini, kalau tidak ada solusi gimana? Pertanyaannya, kalau tidak ada opsi jalan keluarnya, bagaimana saudara-saudara? Apakah kita meragukan iman kita? Apakah betul saya sudah beriman? Apakah betul selama ini saya sudah melakukan kehidupan iman saya ini dengan benar? Kenyataannya janji ini tidak ada, omong kosong. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang sudah mengunci segala kemungkinan untuk manusia berdalih, yang sudah mengunci kemungkinan supaya manusia itu tidak bisa menolak. Itu ada di dalam 2 Korintus 12. Baik, kita baca bersama. Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Yuk kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa utusan iblis itu? Problem. Apa utusan iblis itu? Masalah. Apa urusan iblis itu? Persoalan-persoalan. Rasul Paulus katakan sudah 3 kali aku berdoa supaya dia mundur daripadaku, tetapi iblis itu tidak mundur daripadaku. Itu ayat 8. Ayat 9 bersama-sama 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sampai situ aja. Pernahkah kita mengalami suatu persoalan yang kita terus berdoa tetapi tidak ada jalan keluar? Kita minta supaya Tuhan cabut masalah tapi tidak dicabut-cabut. Kita minta supaya Tuhan beri kita jalan keluar dari satu persoalan tapi tidak pernah juga jalan buntu terus. Rasul Paulus sudah mengalami. Karena apa? Tuhan memiliki pandangan yang lain. Tuhan punya pandangan yang berbeda. Haleluya. Ini prediksi terburuk. Kalau sampai pun ada satu persoalan yang sepertinya tidak pernah selesai, percayalah saudara, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, berarti Tuhan punya pandangan tersendiri tentang masalah itu. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru dengan kelemahan, masalah dan problem itu, kuasaku menjadi sempurna atas diri. Siapkah kita dengan segala prediksi terburuk seperti ini? Siap tidak siap, saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Haleluya. Mau berbicara orang yang beriman? Mau berbicara tentang orang yang beriman, lihat fakta ini. Masalah yang dihadapi oleh perempuan ini. Yang berikutnya, saudara-saudara, itu tidak hanya sampai kepada masalah, tetapi juga
baca dan temukan mulai dari ayat yang ke-23. Matius pasal 15 tadi. Ayo kita baca satu persatu lagi ya. Matius 15 ayat 23. Tidak berhenti kita kepada masalah pencobaan, tapi ada tantangan. Ayat 23 ya, kita baca bersama-sama. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Waduh, kasihan saudara-saudara ya. Bukannya didengar tapi tidak didengar. Bukannya direspon, tidak direspon. Bukannya dipeduli, tidak dipeduli. Tuhan seolah-olah berdiam diri. Faktanya kan seperti itu. Bukankah kita juga kadang-kadang sudah lelah kita berdoa? Di mana janji Tuhan? Padahal setiap kali saya menyanyikan lagu favorit, tetapi ternyata lagu favorit itu memang benar. Itu mengaminkan akan ayat ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Ya. Tuhan berdiam di sini, gak peduli dengan perempuan ini. Bukan Tuhan tidak dengar. Ini adalah tantangan saudara-saudara. Apakah kita mulai berpikir bahwa Tuhan tak serius dengan kita? Kalau dia tidak serius, dia gak mau mati di kayu salib bagi kita, saudara. Kalaupun ada pemikiran-pemikiran yang enggak, simpanlah itu di pikiran. Kalau engkau tidak mampu membuangnya, tapi jangan keluar dari hidup ini. Haleluya. Haleluya. Nanti hilang sendiri tuh. Jangan cepat mulut ngomong yang enggak. Nanti seperti hari Minggu kemarin kita melewati. Tuhan katakan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Saya sering mengalami itu, tapi itu saya biarkan aja itu. Saya takut dengan mulut ini, karena mulut ini adalah hukum. Setiap orang hidup dengan bibir mulutnya, dia berkata baik, hidupnya baik, berkata tidak baik, maka tidak baik juga lah hidupnya. Ya. Ini tantangan, bahkan bukan hanya sampai di situ, murid-muridnya pun malah lebih parah. Maaf ngomong saudara, mungkin lebih brengsek. Ya, ayat 23 ini. Ketika mereka melihat gurunya enggak mendengar, tidak mengabaikannya, malah murid-muridnya ngusir. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini inisiatif yang super dari murid-muridnya. Guru suruh dia pergi, dia teriak-teriak. Kadang-kadang justru orang yang berdekat dengan kita yang kita harapkan, tetapi justru tidak mendukung kebijakan-kebijakan ini. Terkadang orang-orang yang kita anggap itu menjadi sandaran kita justru membuat kita roboh dan jatuh. Kadang-kadang orang-orang yang kita anggap ini akan menjadi tempat saya bertumpu, tetapi justru mengabaikan hidup kita. Alkitab berkata, andalkan itu, jangan mengandalkan manusia. Manusia sama seperti rumput yang sebentar kelihatan indah berkembang, tetapi layu pada hari itu juga. Jangan andalkan manusia. Andalan kita hanyalah Tuhan. Haleluya. Bukan kepada manusia, siapapun dia, saudara-saudara. Cantelin imanmu di tempat yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Itu tantangan. Ayat 25. Mari kita lihat tantangan kehidupan orang yang beriman. Ayat 25. Kita baca 2-3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Ayo bersama-sama. 2-3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
mujizat itu nyata. Intinya saudara-saudara, hidup kita ini tantangan pun apapun. Walaupun mungkin kita tidak dapat berkata-kata lagi, tetapi tinggal dengan air mata. Seperti lagu yang pujian yang berkata begini, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Mungkin saudara pernah dengar lagu ini. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta. Artinya harta pun tidak dapat membantu kita. Tiada lagi daya karena kemerosotan, kesehatan dan segalanya. Tetapi hidup kita tidak akan pernah berhenti untuk kita memohon belas kasihan Tuhan, tidak berhenti menghampiri Dia, tidak berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti untuk menyembah Dia. Orang yang beriman adalah orang yang selalu tahu akan rahasia ini. Haleluya, haleluya. Ya. Terus di dalam tantangan ini, sebagai orang yang beriman, ada tantangan yang lebih parah, tantangan yang berat yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, yang dapat kita jadikan sebagai cermin. Itu di dalam ayat yang ke-26. Ayo kita baca bersama ayat 26 ini. Tantangan yang terberat, katakan bersama, tantangan yang terberat. Ayo kita baca bersama-sama ayat 26. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Yesus bilang, aku datang bukan kepada orang kamu, aku datang kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, bukan kepadamu orang Kanaan. Kalau dengan sekarang mungkin katakannya orang asing lah, seperti itu. Bahkan Yesus memberikan satu analogi bahwa orang Yahudi tempat tujuan dia itu digambarkan sebagai anak-anak. Orang yang bukan Yahudi itu anjing. Maaf, ini memang bahasanya seperti itu. Kalau satu saat ketika kita mengalami tantangan, akumulasi tantangan, dan kemudian pada akhirnya kita mengalami penghinaan seperti ini, gimana saudara? Ya, bless Tuhan. Jangan jadi aku lagi, nyerah. Ya, Paul, Tuhan Paul sudah, Paul, maafkan aku, Paul, kebangetan, enggak tahan, hilang harga diriku, betul-betul telah dicampakkan harga diri saya ini. Apakah kita mau lepas daripada kehidupan orang yang beriman? Haleluya. Ini bukan hanya sekedar teori, sesuatu yang harus kita hadapi. Di situasi tertentu betul-betul harga diri kita ini memang dicampakkan untuk menguji iman kita. Dan ini yang melakukan adalah Yesus sendiri. Mampukah saudara-saudara? Katakan bersama, saya mampu bila bersama Yesus. Saya mampu bila bersama Yesus. Tetapi inilah titik balik. Dari terujilah iman dari perempuan Kanaan ini, sehingga Yesus mengapresiasi dan mengatakan amat besar. Justru dalam tekanan, dengan halangan, dengan tantangan yang seberat ini, muncullah imannya seperti emas. Itu ayatnya yang ke-28. Ayo kita baca lagi yang 28. 2, 3. Maka Yesus, bukan, jangan dulu di situ. Ayat 27 dulu. Kita lihat dulu seperti apa
tindakan daripada perempuan ini. Ayat 27-23. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa. Ini adalah iman yang realita, iman sadar diri, tidak menolak kenyataan bahwa iya, aku tak berbeda dengan anjing. Inilah iman yang cerdas, saudara-saudara. Tetapi dia katakan, tapi anjing itu juga boleh makan kan dari rema-rema roti yang jatuh dari meja Tuhan. Ini jawaban yang cerdas. Ini iman yang cerdas. Iman yang cerdas adalah iman yang mampu menerima manfaat dari keadaan yang sangat sulit. Pada kenyataannya kita kepada keadaan yang sangat sulit kita terpojokkan. Kita akan ngumpat. Kita akan berkata-kata yang tidak pantas. Kita akan bersikap yang kasar. Tetapi perempuan ini memiliki iman yang cerdas. Dia manfaatkan kalimat Yesus itu untuk memutar balikkan keadaan. Dia manfaatkan kata-kata Yesus mengatakan dia anjing, dan dia terima itu sebagai satu jembatan untuk dia menerima belas kasihan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Katakan bersama, saya mau memiliki iman yang cerdas. Saya mau memiliki iman yang cerdas. Haleluya. Iman yang cerdas adalah iman yang mampu melihat peluang, iman yang mampu melihat berkat dan kasih karunia, walaupun itu dibalut dengan kain kotor, walaupun itu dibalut, dibungkus dengan bungkusan yang tidak menarik, bahkan mungkin menjijikkan bagi kita. Tetapi iman yang besar, iman yang cerdas mampu mencium isi anugerah, isi berkat, isi pertolongan Tuhan yang ada di balik masalah dan persoalan yang begitu mengerikan. Haleluya. Rahasianya jaga mulut kita, saudara. Kalau orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, biar mustahil bisa mengalami karunia seperti ini. Karena mulutnya sudah terlebih dahulu menghakimi dirinya. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita jaga kata-kata kita, saudara. Karena kata-kata kita itu adalah doa bagi kita sendiri. Saudara-saudara, apa kesimpulan daripada firman yang kita bacakan hari ini? Kesimpulannya adalah sebagaimana yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman yang aktif itu memang harus diasah dengan masalah. Katakan bersama, iman yang aktif harus diasah dengan masalah. Iman yang aktif harus dibakar dengan api persoalan. Kita berdoa semoga Tuhan kita sampai dengan sekarang. Bahkan akan datang masa-masa yang suka. Saudara mungkin suka baca-baca medsos atau mungkin YouTube prediksi tahun 2030. Suka mungkin baca-baca apa yang akan terjadi pada tahun 2030. Kesulitan ekonomi, kesulitan politik, kesulitan dalam budaya, dalam keagamaan, dan penyakit dan tekanan itu akan datang luar biasa. Tahun 2000 menurut prediksi, tetapi bisa saja yang menurut kesan salah satu apa? AI, saudara. AI itu bermanfaat, tetapi AI itu bagus, saudara. Ada sisi yang itu akan menjadi jembatan. Kita tidak akan anti dengan AI. Tetapi itu akan menjadi jembatan daripada penggenapan Tuhan, firman Tuhan, termasuk kepada penggenapan kalau difasilitasi oleh antikris. Mungkin nanti ada waktunya saya akan berbicara tentang itu ya, tentang AI. Ketika saya menemukan itu Tuhan, ya, mengerikan saudara-saudara. Kita menggunakan itu setiap hari, saudara. Siapapun kita menggunakan itu AI, walaupun itu dalam tahap rendahan, tahap yang gratisan, tahap yang belum berbayar, yang masih menjawab kebutuhan pertanyaan kita sehari-hari dengan cepat dan tepat. Belum kita menggunakan AI yang berbayar, yang bisa untuk memberikan
video pendek, panjang, gambar dan sebagaimana. Dan belum juga sampai kepada tingkatan AI super. Kita belum sampai kepada sana yang berbayar. Saya pernah membaca itu sampai berapa? 3 bulan 2 juta, berarti sebulan 700-an, kurang lebih 700 ribu. Tapi memang orang yang butuh ini. Ada yang per bulannya itu 300. Kita cuma menggunakan gratisan aja pun sudah hebat, saudara-saudara. Saya belum akan sampai jauh bicara di sini, tetapi mari sebagai satu kesimpulan, iman yang aktif adalah iman yang memandang setiap persoalan itu sebagai tumpuan untuk kita meloncat dan melejit naik bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa.